Ciri khas dari pengikut satanis ini bisa dikenali dari pakaian berwarna hitam. Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Terus Manita. Apa kabar kalian semua? Mak-mak kece dan keren. Semoga kita selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Amin. Terlepas dari perbedaan keyakinan, agama, kepercayaan terhadap Tuhan itu sudah ada sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Tetapi apa jadinya jika sebuah aliran tidak percaya akan adanya Tuhan, bahkan menuhankan diri sendiri? Cerita yang mau saya bahas hari ini sedikit bikin merinding, sensitif, khawatir, takut juga iya, karena cerita ini bukan sebatas cerita di halaman media. Ini real dan fakta ada di sekeliling kita, yaitu tentang orang-orang yang menyembah setan dan orang-orang yang pengen seperti setan. Yap, itu dia satanisme. Kenapa harus setan? Bagaimana sejarahnya? Dan bagaimana satanisme yang ada di Indonesia? Satanisme itu atau kaum satanis sebutan bagi penganut satanisme, bukan barang baru. Sudah ada ribuan tahun yang lalu. Mungkin mak-mak kita semua sering membaca artikel atau berita tentang satanisme. Pengikut setan, penyembah setan, pengikutnya lumayan rame di dunia ini. Oke, saya ingatkan bahwasannya ini bukan untuk ditiru, ini hanya sebatas berbagi informasi untuk pengetahuan semata. Seperti biasa, kalau suka jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, bicara sejarah. Kaum satanis atau para pengikut ajaran satanisme benarnya itu sudah ada di setiap tahap sejarah dan dalam setiap peradaban umat manusia. Itu pengikut setan. Sementara setan atau iblis itu sudah ada sebelum manusia pertama, Nabi Adam, diciptakan. Ajaran satanisme ini mulai dari Mesir kuno sampai Yunani kuno, abad ke-14, ke-16, para tukang sihir dan orang-orang yang menolak agama pada waktu itu, mereka sama-sama memuja setan. Penyembahan setan ini terus berlanjut hingga abad ke-19. Awalnya sebagai satanisme tradisional atau dikenal dengan teistik. Teistik menganggap setan itu sebagai Tuhan atau dewa yang mereka sembah. Menurut mereka, jika mengabdi dengan setan, semua hal yang diinginkan akan dikabulkan secara seketika. Lalu benarkah semua pengabdi setan itu hidup bergelimang harta? Namun untuk mendapatkan hal-hal yang diinginkan itu tidaklah mudah. Ada yang harus ditumbalkan, bahkan diri sendiri bisa menjadi tumbal. Ritual-ritual kejam yang mereka lakukan seperti mengorbankan anak-anak, bahkan orang dewasa kepada setan. Ini satanisme zaman dulu, satanisme tradisional. Mereka menghambakan diri kepada setan. Satanisme tradisional ini terus berlangsung secara diam-diam dan turun-temurun. Masuk di dalamnya aliran-aliran sesat. Satanisme ini juga identik dengan simbol-simbol atau Illuminati yang khas. Itulah kenapa kita terkadang sering mendengar orang menjas bahwa artis ini penyembah setan, artis itu juga penyembah setan. Itu karena mereka sering memperlihatkan simbol-simbol dari kaum satanisme ini. Dalam video klip misalnya, dalam lirik lagu yang mengandung hal-hal mistis. Simbol satanisme tradisional terpenting adalah dewa Romawi kuno Baphomet, sosok berkepala kambing. Tetapi selain dari kaum satanis ini, ada dua perkumpulan rahasia yang gunakan simbol Baphomet dan pentagram sebagai lambang. Yang pertama, perkumpulan Kesatria Biara Yerusalem. Perkumpulan ini kemudian dilarang oleh Gereja Katolik dan akhirnya dibubarkan pada tahun 1311. Kedua, perkumpulan Mason. Meski sangat rahasia, Mason ini juga diketahui menjalankan ritual aneh. Kedua aliran ini diyakini masih menjalankan paham mereka,
dan sudah tersebar di berbagai negara, yang kini dikenal menjadi paham Mason atau Freemasonry. Selain simbol Baphomet, simbol pentagram, bintang bersegi 5 di dalam lingkaran. Kalau simbol ini sering kita lihat di film-film. Kemudian ada simbol 666 dan salib terbalik. Para satanis ini dengan giat menyebarkan ajaran di setiap negara. Ciri khas dari pengikut satanis ini bisa dikenali dari pakaian berwarna hitam. Aksesoris, punya kalung dengan simbol pentagram, segi 5 terbalik, dan salib terbalik. Nah, yang lebih terkenal sekarang ini, satanisme modern atau ateistik atau gereja setan yang dipelopori oleh Anton Szandor LaVey atau sering disebut dengan aliran Laveyan. Meskipun disebut satanisme, penyembah setan, tetapi mereka tidak mengakui adanya setan. Mereka tidak menyembah setan. Seperti orang-orang yang beragama pada umumnya yang ketika berdoa pada Tuhan, tapi satanis tidak berdoa kepada setan. Mereka itu tidak mengakui setan sebagai zat. Yang mereka lakukan adalah memperolok-olok agama, menghina, dan menghujat agama. Yang mereka lakukan adalah apa yang dianggap dosa atau dilarang dalam sebuah agama. Satanisme ini lebih kepada ajaran yang menekankan kodrat jasmaniah manusia atau mengutamakan serat dan nafsu tanpa dibatasi oleh pihak manapun. Satanisme ini lebih mengedepankan logika. Mereka tidak percaya sesuatu yang berada di dimensi lain, semisal tidak percaya adanya kehidupan setelah kematian, surga, neraka, dan malaikat, ruh gaib. Mereka tidak percaya. Aliran ini sudah memiliki pengikut dan rutin mengadakan perkumpulan sejak 30 April 1966 dan mereka juga punya kitab sendiri, The Satanic Bible, yang dipublikasikan tahun 1969. Ciri utama dari para pengikut satanisme adalah mereka ateis, tidak mengaku adanya Tuhan, sekaligus materialis, hanya mengakui keberadaan benda belaka. Mereka mengingkari adanya Tuhan dan semua makhluk gaib. Mereka menjadikan diri mereka itu seperti sifat setan, sosok yang sombong, menolak untuk tunduk kepada orang lain, dan tidak mau sujud kepada manusia. Dalam sebuah buku Description of Satanism atau gambaran tentang satanisme menyebutkan manusia makhluk paling buas liar di dunia ini, melebihi hewan-hewan. Karena manusia punya akal dan pikiran. Jadi kedudukan manusia lebih tinggi dari hewan-hewan lain. Manusia itu bebas, tidak ada yang perlu ditakuti. Persis kayak setan yang menolak sujud kepada Adam. Berarti setan jadi manusia atau manusia jadi setan. Dalam buku itu intinya mereka menuhankan diri mereka sendiri. Seperti agama-agama pada umumnya, banyak hal yang membuat kita berdosa. Tetapi dalam ajaran satanisme, mereka berdosa apabila melanggar 9 hal yang telah ditetapkan dalam kitab satanisme. Salah satu adalah kebodohan. Bodoh adalah dosa besar bagi kaum satanisme. Jadi, kaum satanisme melakukan ritual dalam seminggu itu 3 kali. Memakan daging manusia, daging janin, hasil aborsi, minum darah, dan juga ada ritual santap kasih bersama atau seks bebas sesama mereka. Salah satu trik mereka dalam menyebarluaskan paham satanisme ini yaitu lewat film dan musik. Banyak film yang menceritakan tentang satanisme serta kisah kuasa gelap. Salah satu film populer seperti Friday the 13th, The Crown, Devil Advocate, Interview with the Vampire, dan lain sebagainya. Dalam musik misalnya, ada banyak sekali contoh musik yang berisi satanisme. Contoh lagu dari Ozzy Osbourne,
anggur baik, tetapi whisky lebih cepat. Bunuh dirilah satu-satunya jalan keluar. Lagu dari David Bowie mengatakan rock akan selalu menjadi musik setan. Lagu dari Stairway to Heaven jika diputar terbalik akan memunculkan syair pemujaan setan. Lagu dari Metallica, The Friends, melantunkan bidadari dari bawah. Aku ingin menjual jiwaku, setan ambil jiwaku. Menurut rumor, Satanisme juga memiliki beberapa public figure yang menjadi idola banyak orang. Idola yang sengaja diciptakan ini akan bertugas mempengaruhi sebanyak-banyaknya orang hingga Satanisme mampu berkembang ke banyak negara seperti Lady Gaga, Travis Scott, dan beberapa bintang lainnya, di mana mereka sering memunculkan simbol yang diduga sebagai ajaran penyembah setan. Bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia, aliran Satanisme ternyata juga sudah dikibarkan ke beberapa daerah sejak tahun 1090-an, seperti COG, Children of God, akhirnya banyak mendapat kecaman. Kelompok COG ini memiliki ajaran yang menjurus dan berbau asusila, maka ajaran satanisme ini cepat menarik para remaja serta anak muda di Indonesia. Dan benar saja, dalam waktu singkat, anggotanya mencapai ribuan. Tempat lain yang diduga sebagai lokasi berkumpulnya para penganut satanisme ini, salah satunya Rumah Gurita yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat. Tetapi rumor itu dibantah oleh pemilik rumah. Selain itu, Indonesia juga sempat dihebohkan dengan kehadiran kelompok Lia Eden yang disebut-sebut juga sebagai penganut aliran satanisme. Lalu ada lagi sekte Satria Piningit yang sempat mengajarkan ajaran seks bebas yang mengerikan. Lalu bagaimana mereka mencari mangsa? Rumornya, dalam mencari mangsa, modus yang mereka gunakan itu adalah tempat-tempat ramai seperti pertokoan, mal, atau tempat hiburan. Calon korban biasanya ditatap matanya dan calon korban akan terkena hipnotis. Cara lain ialah seperti santet dengan menggunakan darah korban. Jadi modusnya, mereka punya cincin pentagram yang tajam. Saat bersalaman, mereka berusaha tangan korban terluka dan berdarah. Melalui darah, inilah korban dikontrol dari jarak jauh. Nah, bagi yang berhasil merekrut anggota baru, mereka memperoleh imbalan uang sampai Rp500.000 sekali ritual dengan target mereka anak-anak yang masih labil. Pertanyaannya, dari mana mereka mendapatkan dana untuk memberi upah atau gaji kepada para pengikut setan per minggunya? Ternyata bayaran kepada pemuja setan bersumber dari bisnis haram, seperti film porno maupun narkoba. Tahun 1999, Rina dan Laura adalah dua orang dari pengikut satanisme yang berhasil diselamatkan di Manado. Mereka ini membuat pengakuan bahwa sangat sulit untuk terlepas dari pengaruh satanisme itu. Mereka seperti terhipnotis. Rina ini dinobatkan menjadi istri Lucifer pada tahun 1996. Lucifer itu adalah posisi tertinggi di struktur satanisme. Dia seperti raja, pemimpin, iblis. Lucifer ini bebas memilih perempuan sesuai kesukaannya. Ketika perempuan yang sudah jadi istrinya hamil, bayi itu harus digugurkan, tidak pernah dibesarkan. Di satanis itu ada Lucifer sebagai raja iblis, di bawahnya permaisuri yang disebut Sister of the Light atau 13 wanita, istri dari Lucifer ini. Mereka menjalankan gereja setan ini seperti sebuah kerajaan yang dikelola oleh para menteri-menteri. Sama seperti agama-agama lain di dunia, satanik juga mempunyai hari-hari raya tersendiri. Halloween diperingati setiap tanggal 31 Oktober. Memakai topeng-topeng menyeramkan seperti Halloween biasanya
Solstice dirayakan di bulan Desember, Equinox yang dirayakan setiap tanggal 13 Maret, dan masa hitam biasanya ada tumbal yang harus disediakan, yakni korban bayi yang baru berumur 4 minggu, hasil aborsi. Tetapi menurut pengakuan mantan penganut satanisme Mongol Stres, Indonesia itu tidak seperti yang diyakini banyak orang. Di gereja setan itu ternyata tidak ada ritual pengorbanan manusia hidup. Yang ada pengorbanan manusia itu tetapi jasad bayi hasil aborsi. Nah, untuk mendapatkan jasad bayi hasil aborsi, gereja setan melakukan kerjasama dengan klinik-klinik aborsi di beberapa kota yang ada di Indonesia. Tapi terserah apapun itu, yang jelas satanisme adalah paham yang tidak seharusnya berkembang. Kenali pemahaman-pemahamannya, simbol-simbolnya, dan kemudian hindari. Dan juga tetap waspada, pertebal keimanan di dalam dada. Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal yang merusak tatanan agama. Eteris Manita, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.